Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kita di sini akan memulai menanam cabai. Di mana untuk memulai menanam cabai diantaranya adalah kita harus mempersiapkan lahan atau olah lahan. Di mana olah lahan ini mari kita saksikan biar lebih jelasnya. Jangan lupa like and subscribe. Yang pertama adalah kita membuat bedengan seperti ini, dan bedengan ukurannya adalah bisa di 1,20 meter besarnya. Nah, ini besarannya bedengan 1, 2, 3, 4. Jadi atasnya sekitar 80 ya. Untuk dasarnya dari sini, untuk atasnya itu, jadi dia bentuknya tidak seperti segi 4 gitu, tapi dia menggunung ya, menggunung. Nah, untuk total lebarnya adalah 120, atau ada juga yang 1 meter. Itu boleh disesuaikan sesuai kebutuhan. Untuk gawangan ini adalah jalanan, susukan atau kamalir lah bahasa Sundana. Itu di sekitar 60 sampai 80. Nah, saya gunakan ini sekitar 80 ya, biar masuk traktor. Nah, jadi sekitar 60 sampai 80 agar kultivator tuh masuk bisa. Seperti itu. Dan kemudian setelah kita membuat galengan seperti ini ya, kita jangan lupa menambahkan sebelum ditutup. Nah, ini sebelumnya seperti ini. Sebelum ditutup, di tengah-tengah ini ada semacam pupuk organik. Nah, ini ada pupuk organik di sini, di tengah-tengah ini dibikin jalur seperti jalur pemupukan. Jadi di tengah ini dikasih pupuk kandang ya, atau kompos. Yang di pupuk kandang itu yang sudah difermentasi. Kemudian setelah dikasih pupuk kandang yang sudah difermentasi, cara fermentasinya ada di video nanti. Dan setelah difermentasi kita bagikan rata di tengah-tengahnya saja ya, setiap galengan ya kita berikan. Kemudian dicampur, kemudian dikasih atasnya yaitu Ponska dan Pertipos ya, pupuk Ponska dan Pertipos. Ini adalah pupuk kimia, dan kita campur dengan kompos yaitu pupuk organik ya. Itu akan menjadi sebuah penambahan nilai ya, biar lebih bagus dan subur. Dan setelah itu kita tutup kembali, kita rapihkan seperti ini rapihnya. Nah, ini kita jadi kelihatan rapi. Setelah itu kita kasih di atasnya itu dolomit. Nah, ini dia dolomit. Jadi dolomit ini bukan hanya menetralkan kondisi tanah, tetapi juga bisa membuat tanah ini menjadi lebih subur ya, lebih bisa menerima zat, atau dia bisa memecah atau bisa memberikan lebih baik tanah ya, unsur tanah akan lebih baik dengan dolomit ini. Jadi fungsinya dolomit itu ada, nanti kita kasih tahu ya seperti apa. Jadi dikasih dolomit, tanah akan lebih baik lagi ya. Walaupun pH-nya itu udah cukup, namun tetap dolomit tetap dikasih ya, untuk memperbaiki tanah yang lebih bagus seperti ini. Kemudian setelah pemberian dolomit, maka kita siapkan cairan ya. Ini dia cairan, dimana cairan ini adalah campuran dari air 1 tong. Ini 1 tong di sekitar, ini ada 120 liter ya. Ini atau 1 tong ini sekitar 120 liter. Dan pemberiannya adalah ini kan ini 1 liter, dipakai setengahnya saja, setengah liter. Ini gunakan setengah liter. Ini juga 1 kilo Power Soil seperti ini, mereknya boleh ya, bebas. Yang penting Power Soil pupuk organik asam humat. Ini kan 1 kilo, gunakan setengah kilo saja. Dan Trichoderma juga sama, ini 1 kilo, gunakan setengah kilonya saja ya. Oke, masukkan ke sini semua dan diaduk merata, dan kemudian disiramkan atau disemprotkan. Ini saya menggunakan mesin semprot, ini mesin rompot seperti ini, banyak di online ya, box mesin semprot, dan menggunakan kabel biar mempermudah saja. Dan terlihat ya aplikasinya. Yuk,
Nah, ini dia penyemprotan yang dimana tadi semprotan dari air campuran asam humat, E4 dan trichoderma yang satu tong berisikan air 120 liter ya. Nah, disemprotkan seperti ini aja tanpa harus pakai sticknya ya, atau tiang besinya. Nah, setelah itu karena ini nggak ada hujan, jadi dia harus posisi dan kondisinya harus lembab ya. Nah, setelah pemberian penyemprotan pupuk yang tadi campuran tadi, kita harus pemberian air biasa. Nah, setelah pemberian yang tadi penyemprotan menggunakan campuran trichoderma, asam humat dan E4, maka kita siram dengan air biasa ya. Nah, air tawar pastinya, bukan air laut ya. Ini akan menambah makin lembab. Dan justru asam humat power soil dan trichoderma atau E4 itu dia akan senyawanya atau bakterinya akan hidup ketika di tempat yang lembab. Ya, dia akan senang. Oke. Oke deh, pemberian semangat oleh Mr. Ade ini. Siap. Oleh Kang Ade. Dan setelah disiramkan lembab, harus segera ditutup mulsa. Nah, fungsi tutup mulsa ini agar tidak menguap ke atas untuk masa bakteri E4 itu, biar tidak menguap ke atas ya, atau kering. Dan makanya kita pun sore hari ketika melakukan seperti ini, ketika malam pun dia akan terasa dingin nantinya. Dia akan betah ya di dalam mulsa ini gitu ya. Jangan sampai kena kering gitu. Seperti itu. Setelah ditutup maka lebih aman. Dan ini mulsanya bekas ya. Kita gunakan kembali setelah penggunaan sebelumnya. Dan inilah caranya, kita kurangi sekitar 1 meter atau setengah meter, karena untuk ditarik ya, biar melar, biar kenceng ya. Inilah pemasangan mulsa. Nah, seperti itu, ditarik dengan sekuat tenaga. Yuk, set, jangan kuat-kuat sih. Nah, seperti ini, dan terlihat rapi. Nah, itu ada tanggul, biarkan sajalah ya. Emang dulunya ini adalah hutan belantara ya. Nah, ini namanya asek. Jadi dibuat seperti ini aseknya. Seperti kita camping lah ya, membuat patok. Nah, posisinya seperti ini. Alhamdulillah. Baik, pemirsa, demikian di video berikutnya kita akan tunjukkan bagaimana memindah pemindah tanaman semayan capek. Oke, terima kasih. Semoga sukses.